PSSI diminta ambil langkah tegas kepada Indra Syafri, buntut hasil buruk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan dipastikan gagal lolos ke fase knockout Piala Asia U20 2025 setelah pada matchday kedua dikalahkan Uzbekistan 1-3. Minggu, 16-2, pada matchday pertama, anak asuh Indra Syafri itu menyerah dengan skor telak 0-3 dari Iran. Dua kekalahan itu membuat tiket ke Piala Dunia U20 2025 pun sirna. Di sosial media mulai muncul nama yang dianggap publik layak menggantikan Indra Syafri. Salah satu nama itu ialah Winston Bogarde, ex-Ajax, Barcelona dan Chelsea. Sepak terjang Bogarde sudah diakui oleh pelatih dan pemain beken di Belanda. Erik ten Hag, ex-pelatih Manchester United, pernah menjadikannya sebagai asisten di Ajax. Ten Hag punya alasan khusus mengapa Bogarde diangkat jadi asisten. Ten Hag menyebut Bogarde sosok pelatih yang punya mentalitas pemenang, tangguh dan tegas. Bogarde yang juga mantan rekan Michael Reiziger itu saat jadi pemain dikenal sebagai bek yang ditakuti lawan-lawannya. Bogarde dikenal karena penampilan fisiknya yang tangguh dan angkuh bak karakter sosok dalam serial TV Yatim, ulas media Belanda, The Volkskrant. Karakter ini terus ada di diri Bogarde saat menjadi pelatih. Bek Manchester United, Matthijs de Ligt, mantan anak asuhnya, mengakui hal tersebut. The Light menyebut bahwa Bogarde ialah pelatih dengan gaya komunikasi blak-blakan. The Light mengaku awalnya cukup kesulitan dengan gaya Bogarde, namun hal tersebut justru membantu penampilannya di lapangan. Ex-back Tottenham Toby Alderweireld mengatakan Bogarde akan berteriak kepada anak asuhnya jika mereka tidak mengikuti instruksinya. Dia akan berteriak dan mempermalukan Anda di depan tim jika tidak mengikuti instruksinya. Itu melelahkan dan menantang, namun pada titik tertentu saya berpikir, hei, ini keuntungan sebagai pemain muda, kata mantan anak asuh Bogarde di Ajax. Bek Newcastle United, Sven Botman menyebut Bogarde sebagai pelatih yang melatih mental pemain muda. Botman mengaku kerap dimarahi Bogarde saat masih dilatihnya di Ajax. Awalnya aku mengira dia akan membenciku. Tapi dia ingin membuat kita menjadi lebih tangguh secara mental, puji Botman kepada Bogarde. Ada kemungkinan kehadiran Alex Pastoor di Timnas Indonesia hanya berjalan singkat. Kemungkinan ini tidak terlepas dari komentar sang pelatih setelah dilepas Almere City. Saat ditunjuk menjadi salah satu asisten pelatih Patrick Kluivert di skuad Garuda, Alex berstatus tanpa klub karena dilepas oleh Almere City pada Juni 2024. Saat berada di fase menganggur itu, Pastoor sempat berujar jika dirinya hanya akan menerima pekerjaan sebagai pelatih untuk jangka pendek, bahkan tidak lebih dari 1 tahun. Jika saya melatih di suatu tempat, hal itu tidak akan lebih dari 1 tahun, kata Pastoor dilansir NOS. Pernyataan ini menguatkan kemungkinan jika pelatih 58 tahun itu mau menerima tawaran menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia karena target jangka pendek yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 laga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika setidaknya finish di sebagai runner-up, Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika gagal lolos otomatis dan finish di antara peringkat ketiga atau keempat, Pastoor kemungkinan masih akan bersama Timnas Indonesia karena melanjutkan perjuangan di ronde keempat mulai Oktober 2025. Seandainya Timnas Indonesia juga masih belum lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dan harus melewati ronde kelima, maka Pastoor juga masih mungkin menjabat karena pertandingan di ronde ini berlangsung pada November 2025. Akan tetapi, jika semua skenario itu tidak terwujud karena Timnas Indonesia tersingkir di ronde ketiga, maka besar kemungkinan Alex Pastoor juga pergi. Lagi pula, Alex Pastoor punya niat untuk melakukan hal lain di dunia kepelatihan dan sepak bola, bisa jadi setelah nantinya tidak melatih lagi. Ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Jika memungkinkan, akan memberikan ruang untuk diriku sendiri mencoba hal-hal lain di luar sepak bola, jelasnya.
sebanyak 100 personel keamanan dari Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya telah dipersiapkan guna memastikan kelancaran kedatangan mega bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo, ke Jakarta. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald Sipayung, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung perjalanan sang atlet dalam menjalankan misi kemanusiaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pihak Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta telah menyiapkan 100 personel untuk pengamanan. Hal itu apabila Cristiano Ronaldo melalui Bandara Suta. Katanya, meskipun belum dapat dipastikan apakah pesawat yang membawa Ronaldo akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, persiapan pengamanan tetap dilakukan secara maksimal. Personel yang dikerahkan bertugas mengamankan situasi dan menjaga kelancaran aktivitas di area bandara, terutama jika Ronaldo memilih Bandara Soekarno-Hatta sebagai titik kedatangannya. Skema pengamanan yang diterapkan akan mengikuti prosedur standar bagi tamu VIP tanpa adanya peningkatan jumlah petugas secara khusus. Berdasarkan perkiraan jadwal, pemain asal Portugal tersebut diprediksi tiba di Indonesia dengan menggunakan jet pribadi pada Selasa 18 Februari pagi, melalui salah satu dari dua opsi bandara, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pada Rabu 19 Februari pagi, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Kupang untuk melaksanakan agenda kemanusiaannya. Kapolresta juga mengajak masyarakat, khususnya pengguna jasa penerbangan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat kedatangan Ronaldo di bandara. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia, asisten pelatih Alex Pastoor kembali ke kampung halamannya di Belanda. Namun, alih-alih beristirahat, ia justru langsung disibukkan dengan aktivitas lain yang masih berkaitan dengan dunia sepak bola. Mantan pelatih Almere City FC itu terlibat dalam analisis pertandingan Liga Eropa yang mempertemukan AS Alkmaar dengan Galatasaray pada Jumat, 14 Februari 2025. Dini hari waktu Indonesia Barat, kehadirannya sebagai pandit dalam laga tersebut menjadi bukti bahwa perannya di dunia sepak bola tidak terbatas hanya sebagai pelatih. Melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastoor membagikan momen saat dirinya berada di AFA Stadion, markas AS Alkmaar. Dalam unggahannya, Alex Pastoor terlihat berdiri di pinggir lapangan sambil memegang mikrofon, menunjukkan keterlibatannya secara langsung dalam analisis pertandingan. Bagi Alex Pastoor, peran sebagai pandit bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, Alex Pastoor aktif dalam berbagai program analisis sepak bola, baik melalui siaran langsung pertandingan maupun dalam diskusi di podcast populer. Dedikasi dan wawasannya yang mendalam tentang dunia sepak bola menjadikannya sosok yang kerap dipercaya untuk memberikan pandangan strategis terkait jalannya pertandingan. Sebelum kembali ke Belanda, Alex Pastoor bersama tim pelatih Timnas Indonesia menjalani agenda padat. Mereka melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk menyaksikan pertandingan di berbagai level kompetisi sepak bola Indonesia. Salah satu laga yang mereka saksikan adalah pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak di Bekasi. Selain itu, mereka juga hadir dalam laga Persita Tangerang kontra Persik Kediri di Tangerang, serta pertandingan Dewa United menghadapi Persija Jakarta di Bogor. Bahkan, bersama Denny Lanzaat, Alex Pastoor melakukan perjalanan hingga ke Ternate, Maluku Utara, untuk menyaksikan laga antara Malut United melawan Borneo FC Samarinda pada 10 Februari 2025. Di sisi lain, AS Alkmaar menunjukkan performa impresif dalam pertandingan melawan Galatasaray. Klub asal Belanda tersebut meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 atas tim raksasa Turki. AS Alkmaar membuka keunggulan melalui gol Sven Misnans di menit ke-12, yang kemudian disusul oleh gol dari Troy Parrott pada menit ke-37. Jordi Klasi menambah keunggulan di menit ke-57. Sementara David Moller-Wolfe menutup pesta gol dengan mencetak gol keempat pada menit ke-66. Sementara itu, Galatasaray hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Roland Salai di menit ke-20. Kemenangan ini semakin menegaskan kekuatan AS Alkmaar di kompetisi Eropa. Dengan penampilan yang semakin solid, tim asuhan Pascal Jansen tersebut terus menunjukkan ambisi besar mereka untuk melangkah jauh di Liga Eropa musim ini.